Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lisna Agustin dengan NIM 2303555 kelas 4C dari Prodi PGSD UPI Kampus Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan langkah-langkah membuat database menggunakan PHP MyAdmin dan menjalankan program web login di aplikasi Exam.pp. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Enjang Yusuf Ali, SSI MKOM, dalam mata kuliah Literasi ICT. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita harus mendownload aplikasi Notepad++ dan aplikasi Exam.pp di Windows. Nah, yang pertama kita akan mendownload aplikasi Notepad++ yang ada di Google Drive. Klik folder pertama, lalu klik download untuk memasang aplikasi. Lalu pilih tetap download. Kemudian tunggu hingga proses download selesai. Setelah terdownload, masuk ke download history dan lakukan double klik pada ikon folder aplikasi Notepad++. Setelah itu, Notepad++ akan muncul di folder Windows kita. Lalu klik folder tersebut, nanti akan muncul tampilan seperti ini dan pilih bahasa yang ingin digunakan. Di sini saya memilih bahasa Indonesia. Kemudian klik OK, lalu klik next atau lanjut, kemudian baca perjanjian lisensi, lalu klik I agree atau saya setuju untuk memasang aplikasi Notepad++ di Windows. Setelah menyetujui perjanjian lisensi, maka secara default aplikasi Notepad++ akan dipasang di local disk atau bisa juga diubah sesuai dengan keinginan masing-masing. Lalu klik next untuk melanjutkan. Kemudian centang opsi komponen yang ingin dipasang. Tetapi biasanya cukup biarkan pengaturan default dan klik next untuk melanjutkan. Lalu klik install dan tunggu proses memasang aplikasi sampai selesai. Setelah terpasang, klik selesai, maka aplikasi Notepad++ kini sudah terpasang dan siap digunakan untuk membuat atau mengedit suatu file teks dan kode. Selanjutnya, mendownload aplikasi Exam.pp yang ada di Google Drive. Pilih file kedua, lakukan double klik pada file tersebut, lalu pilih download, pilih tetap download dan tunggu proses pemasangan hingga selesai, dan lakukan double klik di ikon folder. Setelah itu, Exam.pp akan muncul di folder Windows kita. Klik folder tersebut, maka tampilan akan seperti ini. Pada tahap ini, cukup tekan next pada setiap tampilan yang ada. Setelah semua ditekan dan disetujui, maka tunggu proses download hingga selesai. Setelah proses download selesai, kemudian klik finish, maka aplikasi Exam.pp pun sudah siap digunakan dan sudah terpasang di Windows. Selamat mencoba! Pertama-tama, buka aplikasi Exam.pp, lalu klik tombol Start pada modul Apache dan MySQL. Setelah modul Apache dan MySQL aktif, maka dapat mengakses PHP MyAdmin melalui browser dalam keadaan offline atau dalam keadaan online. Selanjutnya, buka browser seperti Google Chrome, lalu ketikkan alamat localhost dashboard pada bilah alamat. Setelah halaman dashboard Exam.pp terbuka, klik menu PHP MyAdmin untuk mengakses halaman manajemen database. Nah, inilah tampilan PHP MyAdmin, tempat kita mengelola codingan yang nanti akan kita buat. Setelah berada di halaman PHP MyAdmin ini, selanjutnya adalah membuat database terlebih dahulu dengan mengklik database. Di sini kita klik new. Nah, karena di sini saya sudah membuat database, jadi tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa database yang sudah saya buat. Jika kita ingin membuat database baru, kita tinggal isikan di sini DB pengguna 2.
Kemudian untuk membuat database kita tinggal mengklik tombol buat. Nah, setelah muncul database DB pengguna, kita klik. Kemudian pada kolom nama tabel kita ketikkan user dan kolom jumlah kita pilih 2. Kemudian kita klik buat. Nah, pada halaman selanjutnya kita harus mengisi tabel-tabel dan juga username. Kemudian untuk tabel di bawah ini, pada bagian nama kita isikan dengan username dengan tipenya yaitu varchar. Kemudian untuk tabel panjang atau nilai kita isi dengan angka 20. Nah, untuk tabel yang kedua kita isikan dengan password. Masih dengan tipe yang sama kita pilih varchar. Kemudian untuk panjang atau nilai kita isikan dengan 6. Kemudian jika sudah kita scroll ke bawah dan klik tombol kirim. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tandanya database sudah masuk. Langkah selanjutnya yaitu mengisi data ke dalam tabel user dengan mengklik user. Lalu kita masuk ke tab tambahkan pada bagian ini. Lalu kita masukkan data untuk kolom username diisi dengan admin atau bebas. Tapi di sini saya akan mengisinya dengan username admin. Kemudian untuk passwordnya supaya gampang diingat, saya pilih ABCDE. Kemudian untuk menyimpan database kita, klik kirim di sebelah ini. Selanjutnya, kita buka aplikasi Notepad++ yang sudah diinstal. Setelah itu, salin kode program PHP login yang telah disediakan sebelumnya. Lalu, klik berkas dan simpan sebagai, lanjut ke disk PC, klik folder exam.pp, lalu klik htdocs, pilih folder latihan, kemudian klik save. Nah, untuk kode login HTML juga sudah saya unduh. Tinggal ganti nama dan lakukan hal yang sama untuk menyimpan kode tersebut di folder latihan. Setelah itu, kita pastikan dua file login tersebut ada di folder latihan. Kemudian, setelah dua file login tadi tersimpan di folder latihan, selanjutnya coba kita buka browser. Ketikkan localhost /latihan/login. Kemudian jika sudah di enter, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita masukkan username yang tadi telah kita simpan di phpMyAdmin. Username-nya tadi saya memasukkan admin dan passwordnya ABCDE. Kemudian kita klik login dan tampilannya akan seperti ini, login berhasil. Setelah tadi kita berhasil login, selanjutnya kita akan membuat database masih menggunakan phpMyAdmin dan juga menjalankan program web login dengan menambahkan data siswa. Nah, pada bagian DB pengguna tadi, kita klik SQL untuk membuat data baru. Selanjutnya, kita membutuhkan kode. Di sini saya sudah disediakan kode programnya. Kemudian, ini kita klik dan kita salin. Kemudian kita masukkan ke SQL tadi. Tuh, kita klik kirim. Nah, nantinya di sini akan muncul data siswa. Dan jika diklik tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk bisa mengakses data siswa tadi, kita memerlukan 10 file berisi kode yang telah saya sediakan. File kode tersebut yaitu biodata, edit biodata, form biodata, hapus, laporan, login, login PHP, simpan, tampil data, dan juga update biodata. Seluruh file ini harus disimpan di disk PC, folder exam.pp, lalu ke htdocs dan buat folder latihan 2. Harus terpisah dengan yang sebelumnya. Kita buat dan kita kopikan ke sini.
Nah, setelah dikopikan semuanya, kemudian kita masuk kembali ke browser. Kita ketikkan localhost _latihan2, kemudian enter. Nah, ini adalah file-file yang tadi telah kita masukkan di folder latihan 2. Kemudian, untuk bisa masuk ke website ini, kita klik login HTML dan juga kita masukkan username dan password yang telah dibuat tadi. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini tandanya kita sudah bisa mengisikan data-data siswa berupa NISN, nama, kelas, alamat, dan juga nomor kontak. Kita coba dengan NISN 2603578. Namanya bebas, kelas juga kita isikan, alamatnya bebas, dan nomor kontak. Nomor kontak ini opsional, bisa diisi ataupun tidak. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah disimpan, maka biodata yang telah kita isikan tadi bisa muncul di sini. Dan ini ada data-data yang telah saya isikan sebelumnya. Jika sudah seperti ini, berarti program web login kita sudah berhasil. Kita kembali ke halaman utama PHP My Admin. Kemudian kita klik bagian struktur, lalu ini opsional, kita bisa menambahkan data baru atau tabel baru seperti nilai rapot atau nilai kehadiran. Yang pertama-tama, kita bisa masukkan nama nilai rapot dengan mengklik tambahkan. Nah, pada bagian ini kita gantikan dengan setelah nomor kontak, lalu klik kirim. Nah, di sini kita bisa menambahkan tabel baru, contohnya nilai kehadiran. Tipenya masih varchar, panjang atau nilainya 2. Kemudian kita klik simpan. Nah, nilai kehadiran sudah muncul di sini. Nah, selanjutnya cara membuat database menggunakan bantuan ChatGPT. Pertama-tama kita bisa buka ChatGPT, kemudian kita kasih perintah seperti ini. Contohnya, saya mau membuat program login menggunakan PHP dan menggunakan database MySQL. Buatkan codingannya dengan database namanya bebas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan DB latihan 2 dan satu tabel menggunakan nama tabel user. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini ChatGPT sedang membuatkan kita program loginnya. Di sini ada kode program dari database DB latihan 2 yang tadi kita suruh. Kemudian kode ini kita kopikan, kode database ini kita copy, kemudian kita balik lagi ke PHP My Admin. Pada icon rumah ini kita klik, kemudian kita pergi ke SQL dan kita pastekan kode program login tadi. Kemudian kita scroll ke bawah dan klik kirim. Di sini kita sudah mendapatkan DB latihan 2 dari kode program login ChatGPT yang telah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya kita memerlukan program login yang lainnya untuk menjalankan web login ini. Kita kembali lagi ke ChatGPT. Di sini disediakan beberapa kode program login seperti koneksi database, form login, proses login, dashboard, dan logout PHP. Nah, file-file dari kode ini harus kita save menggunakan nama file yang sudah tertera di ChatGPT ini. File koneksi PHP berarti kita harus menyimpannya dengan nama file seperti ini juga. Nah, kita harus menyimpannya dengan nama file yang sudah tertera. Caranya, kita copy terlebih dahulu kode-kode ini, kemudian kita pergi ke Notepad. Nah, di Notepad ini kita pastekan, kemudian di sini saya sudah pastekan semua kode tadi dengan nama
file yang sesuai. Kita menyimpannya ke disk PC di folder XMPP, htdocs, dan kita buat folder latihan baru. Di sini saya menggunakan folder latihan 8, dan hati-hati ya teman-teman, untuk namanya harus di-save sesuai dengan yang diarahkan oleh ChatGPT. Nantinya seluruh kode-kode ini kita harus simpan terlebih dahulu dan kita harus menyimpannya di folder yang sama. Coba kita cek terlebih dahulu file-file yang sudah tadi di-download. Nah, file-file yang telah di-download kemudian nanti berkumpul menjadi satu di suatu folder. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita masuk kembali ke browser. Kita cek apakah webloginnya sudah bisa diakses atau belum. Kita ketikkan localhost _ foldernya tadi latihan berapa. Kalau saya menyimpannya dengan latihan 8. Kemudian kita klik enter. Nah, program login yang telah ChatGPT buat tadi sudah muncul di web login. Itu artinya kita sudah bisa mengakses dan kita sudah bisa membuat web login hanya dengan bermodalkan ChatGPT. Nah, kita coba terlebih dahulu login PHP, lalu isikan username dan password. Nah, jika login berhasil, itu tandanya kita sudah bisa masuk. Dan selanjutnya, kita coba klik masuk ke dashboard. Nah, ini tandanya kita sudah bisa menyelesaikan program web login dengan menggunakan kode-kode dari ChatGPT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.